Pengertian teori bahasa formal dan otomata. Teori bahasa dan otomata adalah model dan gagasan dasar yang berhubungan dengan komputasi. Bahasa alami atau natural language didefinisikan sebagai kumpulan kata-kata dan metode penggabungan kata-kata yang digunakan dan dimengerti suatu komunitas. Bahasa formal atau formal language digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Otomata adalah mesin abstrak untuk memodelkan komputer yang menerima input, menghasilkan output, memiliki memori sementara, dan mampu mentransformasikan input dan output. Abjad atau alfabet. Abjad yang dilambangkan dengan simbol sigma adalah himpunan berhingga tak kosong dari simbol-simbol. Contoh, alfabet binar adalah sigma sama dengan 0, 1. Alfabet huruf kecil adalah sigma, A, B, C, dan seterusnya. Alfabet bilangan asli kecil dari 9 adalah sigma, 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai ke 8. Untai. Untai kadang-kadang disebut kata atau word, adalah barisan berhingga simbol-simbol yang berasal dari suatu alfabet. Contoh, 1011 adalah untai yang berasal dari alfabet sigma 01. STMIK kelas STTRQW adalah untai yang berasal dari alfabet sigma sama dengan A, B, C, dan seterusnya sampai Z. 2009 29001 adalah untai yang berasal dari alfabet sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 9. Untai kosong. Untai kosong adalah untai yang mempunyai simbol yang berasal dari alfabet. Untai kosong atau null string dilambangkan dengan lambda. Lambda adalah untai yang berasal dari sembarangan alfabet. Panjang untai. Panjang untai adalah jumlah simbol yang membentuknya. Contoh, panjang untai 1011 ditulis 1011 sama dengan 4. Panjang untai STT-RQW ditulis STT-RQW sama dengan 6. Panjang untai lambda ditulis lambda sama dengan 0. Pangkat alfabet. Himpunan seluruh untai yang berasal dari alfabet tertentu dapat dinyatakan dalam notasi eksponensial. Sigma K didefinisikan sebagai himpunan untai dengan panjang K, yang masing-masing simbolnya berasal dari sigma. 1. Sigma Klein-Star didefinisikan sebagai himpunan seluruh untai, mulai dari untai kosong sampai untai dengan panjang tertentu. Sigma Klein-Star sama dengan sigma 0 ditambah sigma 1 ditambah sigma 2 ditambah sigma 3 ditambah dan seterusnya sama dengan sigma 0. Himpunan sigma 1, himpunan sigma 2, himpunan sigma 3, himpunan dan seterusnya. 2. Sigma plus didefinisikan sebagai himpunan seluruh untai tanpa untai kosong atau null string. Sigma plus sama dengan sigma 1 ditambah sigma 2 ditambah sigma 3 ditambah dan seterusnya sama dengan sigma 1 himpunan sigma 2 himpunan sigma 3 himpunan dan seterusnya. Rentengan untai string concatenation, misalnya W1 dan W2 adalah untai. Rentengan untai W1 dan W2 menghasilkan untai W1 dan W2. Contoh, misal W1 sama dengan XX, W2 sama dengan XYX, maka W1 dan W2 adalah XXX YX. W1 sama dengan AAB, W2 sama dengan AGB, maka W1 dan W2 sama dengan AA, BA, BB. W1 sama dengan lambda, W2 sama dengan XY, maka W1 dan W2 adalah XY. W1 sama dengan ABBA, W2 sama dengan lambda, maka W1 dan W2 sama dengan ABBA. W1 sama dengan lambda, W2 sama dengan lambda, maka W1 W2 sama dengan lambda. Bahasa formal atau formal language. Bahasa formal adalah himpunan yang mempunyai anggota-anggota berasal dari sigma Klein-Star. Jika sigma adalah alfabet dan L subset dari sigma Klein-Star, maka L adalah bahasa. Untai-untai yang membentuk suatu bahasa berasal dari suatu alfabet sigma. Contoh, bahasa C++ atau Java atau lainnya termasuk bahasa formal yang berasal dari alfabet. Contoh, sigma sama dengan A, B, C, dan seterusnya, Z. A, B, C, dan seterusnya, Z. 0129,
kecil besar sama dengan ditambah dikurang star garis miring buka kurung tutup kurung titik simbol dan simbol tanda seru simbol persen simbol pangkat koma tanda petik dan lain-lain. Baik, selanjutnya berikut adalah beberapa contoh lain bahasa formal. A. Himpunan seluruh untai yang terdiri dari n buah 0 dan diikuti oleh n buah 1 untuk n lebih dari atau sama dengan 0 adalah L. Lambda 01, 0011, 000, 111. B. Himpunan seluruh untai terdiri dari jumlah simbol 0 dan 1 yang sama adalah L sama dengan lambda 01, 0011, 0101, 1010, 1100, 0110. C. Himpunan bilangan biner yang nilainya sama dengan bilangan prima adalah L sama dengan 10, 11, 101, 11, 1011, 1101. D. Clean Start adalah bahasa atas seluruh alfabet sigma. E. Himpunan kosong adalah bahasa kosong merupakan bahasa atas sembarang alfabet. F. Lambda adalah bahasa yang hanya terdiri dari untai kosong, juga merupakan bahasa atas sembarang alfabet. Perhatikan bahwa himpunan kosong tidak sama dengan lambda. Himpunan kosong tidak memiliki untai. Lambda memiliki satu untai. Bahasa dapat didefinisikan dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan atau set Boolean notation. Dibaca, L adalah himpunan untai W sedemikian rupa sehingga memenuhi sifat-sifat W. Contoh A. L adalah himpunan untai W sedemikian rupa sehingga W terdiri dari simbol-simbol 0 dan 1 yang jumlahnya sama. B. L adalah himpunan untai W sedemikian rupa sehingga W adalah bilangan bulat biner yang nilainya prima. C. L adalah himpunan untai W sedemikian rupa sehingga W adalah program C++ yang benar sintaksnya. Operasi-operasi pada bahasa. Rangkaian concatenation, misal L1 dan L2 merupakan bahasa-bahasa berdasarkan alfabet sigma. Rangkaian L1 dan L2 ditulis L1 kali L2 adalah W1 kali W2. Sedemikian rupa W1 elemen L1 dan W2 elemen L2. Diketahui L1 sama dengan ayam, kucing. Dan L2 gajah, maka L1 kali L2 ayam gajah, kucing gajah. Exponentiasi atau exponentiation, misalkan L merupakan suatu bahasa berdasarkan alfabet sigma. Contoh, jika L1 sama dengan AB berdasarkan alfabet sigma, maka L pangkat 0 sama dengan lambda, L pangkat 1 sama dengan L sama dengan AB, L pangkat 2 sama dengan L kali L pangkat 1 sama dengan AB, L pangkat 3 sama dengan L kali L pangkat 2 sama dengan AB. Gabungan atau union, misalkan L1 dan L2 adalah bahasa-bahasa berdasarkan suatu abjad sigma. Gabungan dari L1 dan L2 ditulis L1 gabungan L2, terdiri dari semua untai yang muncul sekurang-kurangnya sekali dalam L1 dan L2. L1 gabungan L2 adalah himpunan untai X sedemikian rupa sehingga X elemen L1 atau X elemen L2. Contoh misal sigma sama dengan 0, 1. L1 sama dengan sigma 0, 1, 1, 0, 1, 1. L2 sama dengan sigma 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. L1 gabungan L2 sama dengan sigma 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0110 11010. Irisan atau intersection. Misalkan L1 dan L2 adalah bahasa-bahasa berdasarkan suatu abjad sigma. Irisan dari L1 dan L2 ditulis L1 irisan L2, terdiri dari semua untai yang muncul baik dari L1 maupun L2. L1 irisan L2 sama dengan X sedemikian rupa X elemen L1 dan X elemen L2. Contoh, misal sigma sama dengan 01. L1 sama dengan sigma 0111. L2 sama dengan sigma 10110 11010. L1 irisan L2 sama dengan sigma 1. Subbahasa.
Misalkan L1 dan L2 adalah bahasa-bahasa berdasarkan suatu abjad sigma, dan jika semua untai di L1 juga merupakan untai L2, maka L1 disebut sebuah subbahasa dari L2. Notasi L1 subset L2. Contoh, jika L1 sama dengan A dan L2 sama dengan A, maka L1 subset L2 equal atau sama. Dua buah bahasa L1 dan L2 dikatakan sama jika kedua bahasa tersebut secara persis mempunyai untai-untai yang sama. Artinya jika sebagai himpunan-himpunan keduanya persis sama, notasi L1 sama L2. Start closure dan close closure. Jika L adalah sebuah bahasa berdasarkan suatu abjad sigma, didefinisikan. 1. Start closure dari L star. L star sama dengan gabungan N sama dengan 0 L pangkat N sama dengan L0 tambah L1 tambah L2 tambah L3 dan seterusnya. 2. Plus closure dari L plus. L plus sama dengan gabungan N sama dengan 1 L pangkat N sama dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah seterusnya. Contoh, jika L sama dengan AB, maka L0 tambah L0 sama dengan lambda. L1 sama dengan L sama dengan AB. L2 sama dengan L kali L1 sama dengan AA, AB, BA, BB. L3 sama dengan L2 kali L sama dengan AAA, AAB, ABA, ABB, BAA, BAB, AAB, BBB. L star sama dengan L0 tambah L1 tambah L2 tambah L3 tambah seterusnya. L star sama dengan lambda A, B, AA, AB, BA, BB, AA, AB, AAB, ABA, ABB, BAA, BAB, AAB, BBB dan seterusnya. L plus sama dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah seterusnya. L plus sama dengan AB, AA, AB, BA, BB, AAA, AAB, ABA, ABB, BAA, ABAB, AAB, BBB. 1.7 Hierarki Chomsky. Tata bahasa grammar didefinisikan sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Tahun 1959, Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4 dan disebut hierarki Chomsky. Tabel 1.1 Hierarki Chomsky. Bahasa reguler atau tipe 3. Mesin otomata finite state automata meliputi deterministik finite automata dan non deterministik finite automata. Batasan aturan produksi alfa ke beta. Alfa adalah sebuah simbol variabel. Beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak pada posisi paling kanan. Bahasa bebas konteks atau konteks free atau tipe 2. Mesin otomata, push down otomata atau PDA. Batasan aturan produksi alfa ke beta. Alfa adalah sebuah simbol variabel. Bahasa konteks sensitif atau tipe 1. Mesin otomata, linear bounded automata. Batasan aturan produksi alfa ke beta. Alfa lebih kurang dari beta. Bahasa unrestricted atau struktur atau natural language atau tipe 0. Mesin otomata, mesin Turing. Bahasa aturan produksi alfa ke beta, tidak ada batasan. Tujuan teori bahasa formal dan otomata. Mata kuliah teori bahasa formal dan otomata bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang konsep matematika dan komputasi yang menjadi landasan ilmu komputer, khususnya dalam memahami struktur dan klasifikasi bahasa formal seperti regular, konteks free, konteks sensitif, dan recursively,
variabel. Mata kuliah ini juga membahas berbagai model komputasi seperti finite automata, pushdown automata, dan machine learning, serta hubungannya dengan grammar yang relevan. Selain itu, mahasiswa diajak untuk mengeksplorasi teori komputasi, termasuk konsep decidability, undecidability, dan kompleksitas algoritma untuk memahami batasan mesin dan algoritma. Dengan pendekatan ini, mata kuliah ini bertujuan melatih logika berpikir formal dan sistematis dalam memodelkan masalah, serta memberikan dasar teoritis yang penting untuk bidang lain, seperti desain kompiler, pemrosesan bahasa alami, verifikasi formal, dan kecerdasan buatan.